Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelku. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat di dalam belajar. Pada video kali ini kita akan membahas kunci jawaban dan pembahasan mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 5 halaman 47. Namun sebelum lanjut pada video pembahasan, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar adik-adik tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Sekarang kita buka halaman 47-nya. Pada bagian tugasku, insya Allah aku bisa menjelaskan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa maksud Rasul Uswatun Hasanah? Nah, jawabannya untuk pertanyaan ini adalah Uswatun hasanah berarti suri teladan yang baik. Artinya pada diri Rasulullah terdapat suri teladan yang baik bagi kaumnya. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan adalah apakah yang diberikan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam sesudah diangkat menjadi Rasul? Jawabannya adalah Allah memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Allah mengangkatnya menjadi Rasul dan memberikan kitab Zabur. Sekarang kita lihat di pertanyaan yang ketiga. Apakah keistimewaan Nabi Sulaiman alaihissalam? Dan jawabannya adalah dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Yang kedua, mempunyai kemampuan mengerti bahasa binatang. Selanjutnya ke pertanyaan yang keempat. Apakah keistimewaan Nabi Ilyas alaihissalam? Jawabannya adalah Nabi Ilyas alaihissalam selalu sabar menghadapi umatnya yang durhaka dan tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan. Selanjutnya ke pertanyaan yang kelima. Pertanyaannya, apakah keistimewaan Nabi Ilyas alaihissalam? Nah, jawabannya adalah bahwa mampu menciptakan kaumnya hidup rukun, tentram, dan makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang keenam. Pertanyaan yang keenam adalah mengapa disebut tahun gajah ketika Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir? Jawaban untuk pertanyaan ini adalah karena saat itu ada pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha Habasyah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Sekarang masuk ke pertanyaan yang ketujuh, di mana pertanyaannya adalah bagaimanakah sikap Nabi Muhammad SAW terhadap orang-orang yang ingin membunuhnya? Dan jawabannya untuk pertanyaan ini adalah sikap Nabi Muhammad SAW terhadap orang-orang yang hendak membunuhnya sangatlah mulia. Beliau tidak membalas kebencian dengan kebencian, melainkan membalas mereka dengan kesabaran dan kebaikan. Bahkan tak jarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malah mendoakan orang-orang yang membencinya agar hatinya dilembutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang masuk ke pertanyaan yang nomor 8. Jelaskan sikap terpuji Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa anak-anak dan pemuda. Jawabannya adalah beliau rajin bekerja, tangguh, jujur, cinta, dan sayang kepada anak yatim. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang nomor 9. Uraikan sifat-sifat utama para rasul. Di mana para rasul itu mempunyai 4 sifat utama, yaitu sidik yang artinya benar, amanah yang artinya dapat dipercaya, tabligh yang artinya menyampaikan, dan fatonah yang artinya cerdas. Selanjutnya kita kepada bagian B. Tanggapilah pernyataan-pernyataan di bawah ini dengan jujur sesuai dengan keyakinanmu. S sama dengan setuju, TS tidak setuju, dan TT adalah tidak tahu. Untuk pernyataan yang pertama, Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti manusia biasa. Pernyataan ini adalah tidak setuju. Kenapa? Karena Rasul mempunyai sifat sidik, tabligh, amanah, dan fatonah, berbeda dengan manusia biasa. Selanjutnya pernyataan yang kedua, Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernyataan ini adalah setuju. Kenapa? Karena para rasul adalah laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya pernyataan yang ketiga,
Aku susah meneladani para rasul Allah Subhanahu wa taala karena masih anak-anak. Pernyataan ini sangatlah tidak setuju. Kenapa? Karena setiap manusia wajib meneladani sikap para rasul Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ke pernyataan yang keempat, tidak ada rasul sesudah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Pernyataannya adalah setuju. Kenapa? Karena Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul yang terakhir. Pernyataan yang kelima adalah aku mau sholat karena mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Pernyataan ini adalah pernyataan yang setuju. Kenapa? Karena sholat adalah bukti kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Ya, demikianlah adik-adik untuk pembahasan pendidikan agama Islam kelas 5 halaman 47. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.